selalu berkenan sepanjang masa, tak lelah membela bangsanya demi cerdasnya bangsa, membuka pintu penerangan, jadikan insan bercahaya, merintis jalan pendidikan untuk kejayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan. Ki Hajar Dewantara, junjung harkat manusia. Ingatlah pesan mulia bagi kita semua, hingga sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Budi. Ya, selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana aktivitas Ibu? Ya, alhamdulillah kami di CGP Angkatan 9 ini memang liburnya agak lama kemarin Pak. Jadi mulai lagi lanjut pas masuk ke bulan Februari gitu. Nah, jadi mohon izin Pak, saya mau wawancara untuk modul kita ini kan tiga modul terakhir ya, dan sudah masuk ke modul 3 untuk temanya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran gitu. Jadi dari kepala sekolah saya bekerja yaitu di SMP Negeri 131, juga kepada kepala sekolah yang lain yaitu saya meminta bantuan Bapak Tusirun dari SMP Negeri 211, dan beliau sudah bersedia dan berkenan. Insya Allah hari Selasa besok saya akan bertamu, berkunjung dan mewawancarai. Sebenarnya sih narasi aja, teman-teman yang lain memang ada yang narasi aja udah Bapak isi ini ya gitu, tetapi dalam poin penilaian kami harus ada wawancara dan itu dinilai gitu. Jadi mohon waktu Bapak untuk berkenan diwawancarai oleh saya. Ya silakan. Nanti yang bisa saya sampaikan sebisa saya, maksud saya gitu. Ya. Baik, insya Allah bisa. Baik, saya mulai ya Pak ya. Ya. Materi kita kan mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya mewawancarai Bapak sebagai pimpinan saya di sekolah saya bekerja, yaitu di SMP Negeri 131 Jakarta. Mohon berkenan menjawab untuk beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak. Bagaimana biasanya Pak Budi mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah Pak Budi? Ya, biasanya kalau dilema etika itu kan suatu yang bertentangan ya, dan bertentangan di dalam suatu institusi. Nah, biasanya hal itu sering muncul ketika banyak aduan. Kan? Ini dari data empiris yang pernah kami lakukan, biasanya dari aduan itu dari warga sekolah, baik dari guru, serta didik atau dari karyawan. Biasanya dari situ kemudian saya melakukan cross check kan, gitu. Itu cara mengenali terjadinya permasalahan atau adanya dilema etika di sekolah kita. Biasanya seperti itu. Kalau tenang-tenang aja berarti biasanya nggak ada secara langsung jarang lah ya jadi. Pasti ada ya Pak ya? Ya ada, tapi jarang kan terjadi ya. Tapi ada terjadi. Itu biasanya kan ada laporan, kemudian kita cross check itu. Biasanya kalau karena dilema etika kan berarti hal-hal yang mungkin
bertentangan ya. Makanya banyak respon dari murid atau dari guru atau dari karyawan ya gitu. Kemudian kita langsung. Jadi berdasarkan laporan tersebut Bapak melakukan cross check ya? Ya, cara mengenali. Kalau secara langsung kan agak susah ya, jarang apa namanya mendapati di depan mata. Ya. Jadi harus laporan, nggak langsung Ada Pak Budi laporan, tahu, tiba-tiba iya. saya tahu sendiri nih masalahnya Kak. Betul. Baik, selama ini yang Bapak Budi jalankan untuk pengambilan keputusan nih Pak di sekolah kita nih di SMP 131 terutama. Jadi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Jadi dua orang berkepentingan ini merasa oh saya benar, yang ini juga bilang oh saya benar. Jadi di sini tidak ada yang salah dan nilai kebajikannya di sini dilihat benar dua-duanya. Jadi pengambilan keputusannya bagaimana? Yang jelas kalau saya sebagai pimpinan harus pegang teguh pada prinsip peraturan sebagai seorang pegawai ya kan. Atau kalau peserta didik itu biasanya kita mengacu pada tata tertib. Kalau guru karyawan mengacu pada kode etik gitu atau peraturan-peraturan yang terkait. Nah, kita acuannya ke situ. Mungkin dari sisi A benar, sisi B juga menganggap benar, tapi kan ada benang merahnya kalau kita tarik dari sisi peraturan dan kode etik. Kode etik. Nah itu yang kemudian kita akan mengawali pemecahan masalah pada kasus-kasus atau peristiwa di lima etika. Biasanya seperti itu. Baik Pak. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Tadi kan dengan melihat peraturan untuk peserta didik dan kode etik untuk guru. Biasanya langkah setelah prosedur ini dijalankan bagaimana Pak? Ya, yang sudah saya lakukan biasanya kan yang pertama adanya permasalahan, kemudian kita dalami, kita cross check. Biasanya kita memanggil yang bersangkutan, menggali informasi kepada yang bersangkutan, kemudian kita juga menghadirkan beberapa misalnya guru senior atau wakil atau yang lain, kemudian untuk berdiskusi, menerima masukan, ya kan, kecuali dari yang bersangkutan yang punya masalah. Ya. Nah, kemudian kita kembalikan ke musyawarah ya. Musyawarah bersama. Kita selalu mengedepankan itu musyawarah, tapi tetap kita kembalikan kepada peraturan, ya kan, peraturan yang berlaku. Ya pertama ya kalau memang itu masalah individu, biasanya kita berikan teguran atau kemudian kita melakukan pembinaan. Teguran dan untuk pembinaan. Pemecahan masalah ya kembali lagi dengan kembalikan ke kode etik dan disiplin pegawai, selalu begitu ya, arahnya ke sana. Baik Pak. Di samping kita memang pendekatan secara individual, pendekatan sosial itu selalu kita kedepankan itu juga nggak semata-mata kita langsung digerebek gitu ya. Iya. Baik Pak. Jadi hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu yang tadi bisa Bapak sebutkan ya tadi ya. Betul. Jadi ada teguran gitu, pembinaan itu biasanya seperti itu kan. Kita juga punya ada bukunya. Kasus gitu kan. Buku kasus namanya apa Pak? Namanya buku apa Pak? Biasanya kita sebutkan buku pembinaan. Buku pembinaan. Itu biasanya kita tulis di sini, kemudian ini berdasarkan dari laporan, kemudian kita cross check dengan yang bersangkutan, kemudian nanti kita proses ya, kemudian kita kasih pembinaan, beliau yang bersangkutan juga mengetahuinya,
kemudian terjadi kesepakatan di situ, misalnya untuk tidak mengulangi atau oke. mengakui kesalahannya atau kemudian apa namanya memberikan rambu-rambu sanksi ketika terjadi pelanggaran dan sebagainya. Namanya dilema etika itu kan Ya. sesuatu yang apa sih kelihatannya menurut satu dan yang lain itu benar, tapi kan Iya. belum tentu. Secara kode etik itu belum tentu, secara peraturan juga belum tentu. Gitu. Berarti Kita selalu menginventarisir permasalahan yang Iya. kita melalui. tapi udah efektif ya Efektif, selama ini ya, ya untuk efektif selama prosedur ini. yang Bapak jalankan. Baik. Kalau untuk tantangannya dalam pengambilan keputusan bagaimana Pak, tantangan untuk Bapak Budi sendiri? Nah, kalau tantangannya ya banyak ya, karena kadang-kadang permasalahan dilema etika itu menyangkut personal. Oh iya. Menyangkut personal, kadang-kadang apa guru atau pegawai bersangkutan kan lebih cenderung defend ya. Iya. Defend dan mereka menganggap dirinya benar juga dalam Benar dan benar ya jadinya ya gitu, karena kepentingannya. ada sebab dan ada sebab-sebab tertentu. Nah itu kemudian kita sebenarnya kita uraikan dari situ. Cuma tantangannya di situ. Jadi rata-rata dilema etika itu mengklaim dirinya tuh juga benar. Iya. Apalagi kalau melibatkan dua atau lebih ya permasalahan itu, maka apa satu dengan yang lain, maka dua-duanya menganggap benar. Iya. Nah itu itu namanya nilai-nilai kebajikan nih Pak ya. Iya, Jadi, tapi kita saling kembalikan menganggap lagi benar. pada norma-norma yang berlaku kan gitu. Oke, Pak. Akhirnya mereka akan menyadari bahwa yang satu ada hal yang keliru dalam mengambil langkah. Biasanya seperti itu sih, tapi tantangannya kebanyakan biasanya di personal Iya, defense-nya itu. membela diri ya. Bela diri menganggap biasanya kan menganggap benar. dirinya benar gitu. Itu biasanya seperti itu. Oke, Pak. Baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Jadi apa langsung diselesaikan di tempat atau Bapak tuh bikin jadwal gitu? Oh gitu. Kalau saya biasanya kalau ada permasalahan seperti itu kita agendakan ya. Jadwalkan berarti ada agendanya ya. Dijadwalkan, kemudian nanti apa namanya kita hadirkan yang bersangkutan, kemudian itu nggak cukup sekali, 2 kali. Iya. Ya itu bisa sampai 2 atau 3 kali lah. Nanti sampai intensif berarti ya pembinaannya betul. ya. Karena itu ada kaitannya dengan personal, dengan sosial, dengan pihak lain gitu. Baik. Bahkan kadang nggak di tempat ini, kalau diperlukan saya harus keluar. Saya juga harus keluar. Oh oke. Jadi nggak harus di sini ya, Nggak harus di lokasi sekolah. yang khusus nyaman yang bisa diagendakan ya. Betul. Oke baik. Lalu adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan? Ya itu tadi saya ada misalnya pengalaman teman-teman guru senior atau iya. seperti Pak Marlan yang saya sebut. Iya. Juga ada mantan kepala sekolah, sering saya minta pendapat. Dengan kesenioritasan itu jam terbangnya banyak. Iya, Maka betul. itu pengalaman beliau saya sering meminta pendapat atau guru-guru yang senior. Ya. Nah, itu biasanya saya minta pendapat untuk bisa membantu memecahkan permasalahan. Ini mempermudah Bapak ya dalam mengambil keputusan. Jadi nggak semata-mata saya hanya mengandalkan kemampuan saya sendiri, tapi juga teman-teman yang lain. Baik, Pak. Jadi dari semua yang telah Bapak sampaikan, menurut Bapak pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak nih? Pembelajaran saya tentang dilema etika ini memang kadang-kadang di luar dugaan hal ini terjadi. Itu pembelajaran yang sepertinya nggak mungkin, kadang-kadang jadi mungkin terjadi. Iya, nggak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka, betul gitu. Apalagi menyangkut personal. Iya, betul. Itu kan kita kadang-kadang suka kaget juga. Nah dari sisi situ kita harus bisa
tetap bisa mengembalikan permasalahan itu di dalam satu institusi, ya kan? Karena kita bekerja ada aturan mainnya, ada rule of game-nya. Kemudian kita juga di sini sebuah masyarakat yang ada hubungan sosial satu dengan yang lain. Seperti itu, Bu. Jadi nggak kadang-kadang. Jadi Bapak belajar banget dari situ ya jadinya ya, Iya, untuk pembelajaran betul. diri sendiri Bapak. Kadang-kadang permasalahannya muncul aneh gitu kan. Baru tahu Oh, ada kayak gini gitu. cara solusinya bagaimana. Jadi Bapak belajar juga dari situ ya. Betul gitu. Nah, dari situ harus kita kembali pada kode etik, kemudian pada peraturan itu pasti itu, ya kan? Itu kesana dulu. Di samping kita pendekatan secara sosial tadi ya, sosial, secara personal gitu. Karena kalau masalah sendiri kan nggak mungkin, pasti masalah menyangkut orang lain kan gitu. Oke Pak. Memang kan beberapa permasalahan bisa dianggap sebagai dilema etika. Nah, Bapak mengidentifikasi ini kasus merupakan dilema etika itu dengan melihat dari mananya Pak? Dilema etika kan biasanya menyangkut tatanan ya, tatanan atau antara yang harusnya sewajarnya dia tidak wajar. Yang jelas dari norma, secara norma dilema etika itu bisa terjadi. Kadang-kadang kan sensitivitas orang berbeda-beda. Ini kayaknya nggak melanggar aturan kok, biasa aja. Contoh misalnya gini, ada orang guru jalan bareng sama seseorang yang tadinya sebenarnya teman, tiba-tiba ada isu lain. Ini isu-isu itu yang bikin dilema etika ini jadi. Betul, yang satu punya teman biasa bertanggung jawab, tapi di sisi lain itu kayaknya kurang etis karena sebagai seorang kita kan kerja institusi guru ya. Betul, nah di situ ini contoh ya kan. Nah itulah nanti kita baru menentukan langkah-langkah seperti apa, karena hal-hal yang baru muncul kayak gitu sensitif individu tapi melibatkan orang lain, melibatkan lembaga gitu. Kemudian kaitannya dengan norma apa ya? Attitude ya, kemudian apa sih namanya? Uswah kayak contoh. Karena kalau kita guru itu figur panutan, suri gitu. tauladannya anak-anak tuh kita melihat dari guru. Makanya itu dari sisi situ nanti kita akan mencoba masuk, kemudian biasanya sih yang seperti itu akan cepat gitu, teman-teman menyadari. Jadi dari pengambilan keputusan misalnya dari dilema etika yang Bapak contohkan tadi, itu kan termasuk kasus dua kepentingan kan ya. Jadi kepentingan yang defend tadi guru tersebut kan menganggap enggak kok gini. Kita bukan begitu kok, cuma bagi mata yang melihat dan isu-isu yang terdengar kan tidak sesuai norma. Jadi memang sih ada nilai-nilai kebajikan ya Pak dari guru tersebut. Saya benar dari Bapak sendiri kan kalau event gitu biasanya kan aku cuma berteman gitu cuma kan, berteman baik ya, tapi di sisi lain kalau itu berlebihan dan sebagainya itu kan menjadi penilaian yang lain dan mengganggu suasana di memang. Jadi kalau kita sebagai guru yang melihat juga memang kadang tidak nyaman gitu dalam bekerja. Jadi sebelum sampai hal itu terjadi jauh ya. Jadi Bapak mengadakan pembinaan. Kita cross check dulu, kemudian kita lakukan pembinaan. Ini prosedurnya berarti ya Pak ya, cross check, lakukan pembinaan. Sampai terakhir kita informasikan tentang hal-hal yang bisa mengancam terhadap perbuatan tersebut. Ya, gitu kan. Teguran keras berarti ya kalau memang seperti itu ya. Biasanya sih saya pembinaan melalui secara tertulis, kan, secara tertulis, kemudian secara lisan. Gitu. Tapi sejauh ini belum sampai ke tingkat tindak lanjut lebih jauh lagi ya. Kedinasan. Kalau secara kedinasan berarti masalahnya udah serius.
Berarti baru personal ya Pak ya, secara individu masih langsung. bisa lah di atas Mm-mm. di level sekolah internal lah ya. Ya, jadi ini langkah yang efektif ya yang Bapak anggap Efektif. baik Betul. untuk nilai-nilai kebajikan, baik untuk pihak yang ini dan Bapak sebagai pimpinan dalam sebuah institusi. Oke, berikutnya untuk pertanyaannya, tadi kan ada kerjasama, apakah ada kerjasama misalnya nih antara Bapak, tadi kan Bapak bilang kan tidak mungkin saya bekerja sendiri, pasti Bapak akan coba melibatkan pihak lain. Biasanya yang dilibatkan pihak lain itu siapa Pak? Melihat permasalahan yang ada ya. Hmm. Kalau misalnya ada kaitannya dengan orang tua ya biasanya kita melibatkan dengan komite. Oh, kalau yang pengurus komite. berarti dari anak nih ya, berarti ya masalah anak. Bisa juga dengan guru, dengan Hmm. orang tua, Hmm. bisa juga guru dengan peserta didik, permasalahan macam-macam. Nah, itu biasanya kita ada pihak lain Hmm. dari komite, ya kan? Kemudian dari orang tua murid, kemudian dari teman-teman wakil kepala sekolah, kemudian dari guru senior tadi, ya. Atau pihak-pihak yang terkait. Ya. Bisa juga melibatkan pejabat lingkungan kayak Pak RT, RW, gitu. Itu biasa saya lakukan gitu. Kadang-kadang secara Berjalan informal, ya. saya juga jalan ke tempat Pak RW ada di sebelah. Itu suka Kerjasama ya ngobrol, berarti ya. Kerjasama, karena itu membukakan jalan. Iya. Misal contoh kayak dilema etika untuk peserta didik kita nih dalam menjalankan sholat zuhur nih di Ya. Masjid Al Inayah. Gitu. Betul. Itu kan kita harus bekerja sama dengan pihak kuat, Hmm. ya kan, dengan pengurus masjid, ya. Kemudian dari pihak komite itu sendiri. Ya. Jadi kalau ada permasalahan dari anak didik kita pada saat sedang beribadah nih sholat zuhur, tetapi keadaan mereka membuat mereka sedang kreatif-kreatifnya nih bikin Ya. sesuatu di masjid yang bukan lahan sekolah kita. Bagaimana Ya. nih nanti Bapak menanganinya kalau kayak gitu? Ya itu biasanya kita lakukan pembinaan kan karena anak-anak ya, kemudian pembimbing, kita masukkan pembimbing yang mendampingi anak-anak sekolah di sana juga. Kita terus membuka komunikasi dengan pihak pengurus masjid. Pengurus masjid ya. Jadi melibatkan pihak sekolah ya, termasuk guru pendampingnya ya pada saat melaksanakan Biasanya ibadah. begitu, atau yang ngisi materi juga kita sisipkan mohon pesan-pesan buat anak-anak gitu ya. Peserta didik, kalau menyangkut peserta didik ya. Sejauh ini sih memang kalau yang di masalah di masjid kan anak-anak saja. Tapi kalau terjadi permasalahan, akhirnya orang tua kita libatkan juga, kita panggil. Beberapa kasus seperti itu, kemudian kita fakta yang ada kita berikan pada orang tua, kemudian akhirnya orang tua itu memahami ya, permasalahan, dan akhirnya selesai juga permasalahan itu dengan anak-anak, orang tua dan pengurus masjidnya juga. Berarti kerjasama dengan pihak luar termasuk dari pihak kita di sekolah kita sudah alhamdulillah tercapai dan berjalan dengan baik ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Yang jelas internal dulu ya, internal hal-hal yang terkait internal dulu, baru nanti kita melibatkan pihak luar. Jadi internal harus utama dulu, karena bisa jadi secara internal aja sudah selesai. Tapi kalau secara internal kok belum selesai, berarti kita harus melibatkan pihak luar. Biasanya seperti itu. Berarti Bapak sebagai pemimpin pembelajaran ya, atau pimpinan kami di SMP Negeri 131 sudah sangat menjadi pembelajaran buat Bapak ya selama ini berada di sekolah ini. Iya, dia banyak tumbuh berkembang di sini kan, banyak permasalahan. Ya kita dari permasalahan yang ada itulah pembelajaran kita, dan kemudian di samping itu kita juga sering diskusi dengan teman-teman kepala sekolah kecamatan dan sanggar, atau bahkan tingkat kota, permasalahan yang ada itu sering kita disampaikan diskusikan, sehingga kita punya skill atau kemampuan untuk menentukan langkah-langkah ABCD-nya dalam menangani
mencari solusi bersama berarti ya Pak ya. Baik, baik Pak. Demikian wawancara saya Mayria Suzana sebagai CGP Angkatan 9 untuk modul 3 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya harap Pak Budi sebagai pemimpin pembelajaran bisa memberikan contoh yang baik untuk saya juga bisa memberikan manfaat setelah mempelajari apa sih pemimpin pembelajaran itu, pimpinan yang baik itu seperti apa nantinya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya untuk mendampingi saya. Baik, Bu Sria, terima kasih kembali. Mudah-mudahan sukses terus. Ya. CGP Ibu cepat selesai. Amin. Ya. Dapat, Insya Allah. Jadi panutan bagi teman-teman yang belum. Ya. Amin. Dan tentunya ke depan bisa mendukung karir. Insya Allah. Iya, ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tusirun. Mohon izin, saya Mayria Suzana, saya dari SMP Negeri 131 sebagai guru bahasa Inggris dan juga sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 akan mewawancarai Bapak Tusirun hari ini. Mohon izin Bapak. Ya, baik, terima kasih. Selamat datang selamat pagi dulu dan selamat datang di SMP 211. Terima kasih untuk berkesempatan bisa hadir dan berdiskusilah barangkali gitu ya. Berdiskusi tentang materi yang berhubungan dengan tugas-tugas di dalam CGP. Mohon izin Bapak, saya buka laptop dulu ya. Oke, tadi silakan. kelupaan. Maaf. Gimana keadaannya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat pastinya ya. Sudah sampai di sini. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Bapak Ya. ada kesibukan hari ini Pak? Jadi saya tidak mengganggu kegiatan Bapak ya Pak ya? Nggak apa-apa ya, namanya kebetulan ada beberapa kegiatan nggak harus hari ini, nggak apa-apa juga. Insya Allah saya tidak mengganggu aktivitas Bapak ya Pak ya. Jadi ini kegiatan kami untuk modul 3.1 ya Pak, terkait dari nilai-nilai kebajikan. Kalau dikaitkan dengan kegiatan sekolah sih biasanya ada kasus benar dan benar gitu ya, jadi tidak ada yang salah gitu. Nah, jadi pertanyaan ini terkait dengan wawancara saya kepada pemimpin pembelajaran atau Pak Tusirun sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 211 Jakarta. Saya mulai ya Pak ya. Baik, silakan. Bagaimana menurut Pak Tusirun untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral? Ya, barangkali lebih mudahnya itu saya berikan contoh dulu. Baik, kali silakan. gitu ya. Ya, pertama kali itu barangkali saya ceritakan itu ada suatu kejadian lah, kalau bukan dianggap kasus itu, yaitu anak tersebut itu sebenarnya itu kalau dilihat secara nilai itu ya tidak terlalu jelek sekali. Namun namanya perkembangan anak itu kadang-kadang dalam rangka mencari jati dirinya itu berbuat hal-hal yang boleh dibilang itu adalah melanggar tata tertib itu kan ya. Nah, pada hal itu kita harapkan itu bahwa hak belajar anak itu adalah untuk belajar tuntas, itu kan itu merupakan hak belajar anak itu. Itu, nah di situ merupakan dilema setelah mengalami beberapa pembinaan. Kita berpikirnya itu anak itu harus tetap belajar. Nah, sementara itu
anak itu barangkali anggapan dari beberapa bagian teman kita itu bisa jadi itu nanti dianggap bisa melebar pengaruh negatifnya, gitu ya. Itu, nah itu beberapa contoh barangkali hal yang pernah terjadi. Nah di situ sih memang kita perlu bersama dengan tim untuk mengidentifikasi hal positif mana yang memungkinkan untuk nanti pada akhirnya diambil suatu keputusan, gitu ya. Gitu ya. Mungkin diambil kemungkinan positif yang secara umum itu yang lebih baiknya mana, kecenderungannya mana, gitu ya. Itu nanti sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi kan di sini ada pengambilan keputusan yang dibuat oleh Bapak ya. Tapi kan di sini ada dua kelompok yang berbeda ya, baik dari sisi anak maupun dari sisi kepentingan sekolah. Sebagai pimpinan kan Bapak melihat ini mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar. Jadi pengambilan keputusannya seperti apa? Dari melihat benar nih anak nih, tapi dari sekolah kita nggak bisa mengabaikan anak gitu. Ya itu baik. Jadi pertama kali itu permasalahannya itu kita identifikasi dulu gitu ya, benar-benar kita identifikasi permasalahannya itu apa gitu kan. Terus kemudian itu nanti setelah dibuat identifikasi, terus nanti dipertimbangkan itu kira-kira itu kalau misalkan di situ ada dilema ya, dilema itu yang seperti saya contohkan tadi ini, anak sebaiknya itu dipindahkan atau anak itu tetap berlanjut belajar itu tentu saja nanti diambil pertimbangan kira-kira kecenderungan yang positif benarnya lebih umum, yang lebih baik itu ya mungkin nanti setelah itu tentu saja juga akan kita pertimbangkan dengan tim untuk didiskusikan sih Bu, ibarat seperti itu gitu. Baik, jadi yang Bapak sebutkan tadi kan juga merupakan langkah-langkah ya atau prosedur ya, dengan cara mengidentifikasi dari kejadian kasusnya anak atau permasalahan tersebut gitu. Lalu membahasnya dengan tim ya yang ada di sekolah, misal dengan wakil atau dengan staf, lalu mengambil keputusan yang tepat bagi anak tersebut ya Pak ya? Ya, itu kalau saya kembalikan menambahkan yang tadi, barangkali untuk khususnya yang kasus yang tadi itu betul sekali setelah kita identifikasi gitu, kita bicarakan dengan tim kecil dulu gitu kan. Nah tetap saja gitu ya, itu saya beranggapan itu ya bahwa pada akhirnya itu kan anak mau lanjut di sini atau mungkin anak itu harus dipindahkan itu kan pada akhirnya itu kan nanti teman-teman juga yang menghadapi gitu ya. Nah setelah kita berargumen di tim kecil itu nanti juga saya sampaikan gitu ya. Ya walaupun saya yakin sih Mbak Bu kalau di dalam forum itu mungkin banyak sekali argumen gitu ya. Nah tapi kita juga kita kasih pemahaman lah ibaratnya itu bahwa terutama yang permasalahan yang tadi itu kan bahwa kewajiban atau hak anak untuk belajar itu kan hak anak itu sangat-sangat penting juga gitu. Itu yang utama gitu, ya Pak gitu ya. Karena juga kadang-kadang itu masih sebagian paradigma cara pandang teman-teman itu pastinya ada gitu. Kalau misalkan ada suatu trouble masalah itu dia melihat daripada berdampak kepada yang lain udah diamputasi saja gitu. Itu masih berpikir padahal merupakan suatu PR atau ladang kita sebenarnya gitu ya. Bagaimana mengubah suatu kondisi anak yang katakanlah itu masih sementara bermasalah, diharapkan itu ke depannya itu bisa berubah kan seperti itu sih. Gitu. Jadi jangan langkah ini udah efektif nggak menurut Bapak yang tadi? Kebetulan kalau misalkan saya sampaikan realitas gitu ya, realitas itu masalah dan efektif itu karena kebetulan pada akhirnya itu sebenarnya waktu itu kita ambil kesimpulan keputusan itu kita masih memberi kesempatan ya, akhirnya tidak langsung memindahkan. Namun dengan setelah kita komunikasikan dengan orang tua, ternyata orang tua pun juga akhirnya malah memilih untuk memindahkan gitu ya. Menurut saya itu efektif Bu, karena apa? Karena kan istilahnya sebelum kita menyampaikan ke umum gitu ya, ngambil ke forum,
itu kita diskusikan dulu kepada tim gitu kan ya. Setelah melewati identifikasi tentu saja gitu ya. Nah itu bagaimana juga karena sudah di tim terus dibawakan ke forum itu kan ibaratnya sudah punya rancangan untuk mengarahkan lah gitu ya. Mengarahkan dalam arti di sini kita punya argumennya juga itu juga mungkin pertimbangannya itu ya katakanlah dalam rangka ya kita juga berpusat kepada anak, membela anak lah ibaratnya, kecenderungan membela anak, terus juga untuk bagaimana memberi pemahaman pada teman-teman itu yang mungkin masih punya paradigma lama sih, seperti itu sih gitu. Jadi yang Bapak anggap tantangan ini bisa dilihat dari mana, Pak? Tantangannya itu kalau di dalam khususnya di dalam apa ya permasalahan itu ada beberapa teman teman itu tantangannya itu beranggapan itu bahwa memberi punishment itu adalah supaya anak itu kapok gitu ya, kapok jerak itu pada seperti itu. Nah tapi menurut saya dalam prakteknya itu kadang malah kebanyakan justru anak itu meningkat apa tuh namanya penolakannya ibaratnya seperti itu gitu ya, yang malah gradasinya kalau katakanlah pelanggaran tata tertib itu bisa jadi lebih pintar, lebih ini gitu ya. Jadi itu tantangannya seperti itu. Nah tantangan yang kedua memang kadang-kadang itu wafil khusus untuk permasalahan anak-anak itu kadang-kadang dukungan orang tua itu ya hanya pada saat kita diskusi, tapi continue pembinaan di rumah itu secara umum itu menurut saya itu kurang gitu ya. Ya mungkin karena apa ya kesibukan keaktifan sehari-hari atau mungkin juga tingkat pendidikan gitu ya, ekonomi juga kalau boleh diambil walaupun ini belum ini ya diadakan penelitian gitu ya, pada umumnya itu ya itu faktor keluarga gitu ya, memang dari faktor ekonomi terus keharmonisan dalam keluarga itu biasanya itu yang menonjol itu adalah seperti itu gitu ya. Itu sih. Baik Pak. Lalu sebagai pemimpin di sekolah nih pimpinan, Bapak kan udah ada masalah anak ya. Nah, adakah jadwal tertentu untuk mengadakan pembinaan kalau Bapak sebagai kepala sekolah atau misalnya dari BK-nya atau wali kelasnya atau tim kesiswaan? Ya. Sebenarnya untuk pembinaan itu secara terjadwal itu misalkan di dalam kegiatan pembiasaan gitu ya, ya termasuk juga sebenarnya pembinaan itu include di dalam kegiatan pembiasaan. Contohnya apa ya di bidang rasa nasionalisme itu kan itu kan ada juga ya di upacara itu pastinya juga masuklah di sana pembinaan gitu kan ya. Nah demikian juga wafil khusus kebetulan untuk bimbingan konseling gitu ya, bimbingan konseling itu juga itu setiap hari Rabu di program pembiasaan itu secara apa tuh namanya tidak menyeluruh sih ya, kita berbagi dengan kegiatan yang lain gitu ya. Itu juga ada kegiatan pembinaan. Selain itu juga karena itu adalah juga dilaksanakan BK, itu contohnya itu ya tidak hanya masalah pembinaan juga memberi gambaran anak itu misalkan untuk keterlanjutan belajarnya juga gitu ya. Terus kadang-kadang untuk memotivasi anak-anak itu supaya memilih sifat-sifat yang positif atau itu kita putarkan film itu sebenarnya sudah kita lakukan juga sih gitu loh. Itu buat selingan-selingan gitu loh gitu. Pak, adakah seseorang aktor atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak nih untuk pengambilan keputusan dari dilema etika tadi? Yang mempermudah itu ya tentu saja itu karena kita selalu pertama kali ya dalam permasalahan itu terlepas di dilema kasus atau memang benar-benar itu secara kita identifikasi itulah benar-benar itu sudah melanggar tata tertib itu kita laksanakan kan bertahap Bu gitu ya. Biasanya yang pertama kali itu ya mungkin standar ini ya, standar guru BK itu proses penanganan gitu, itu siapapun dimanapun yang menemukan katakanlah melanggar etika atau mungkin melanggar tata tertib itu
siapapun itu adalah dikasih kesempatan atau dikasih kewenangan untuk mengingatkan. Tidak hanya tidak hanya guru saja, ya semuanya gitu kan ya. Nah, terus nanti bertingkat barangkali ya, bertingkat gitu. Nah, kalau sampai bertingkat ternyata sampai di ujung ya, setelah kesiswaan itu biasanya sudah sampai kesiswaan itu nanti kita biasanya kita ini Bu semacam studi kasus gitulah, studi kasus ya, studi kasus atau sidang kasus lah ibaratnya seperti itu ya. Artinya kita bersama dengan tim. Nah, itu disitulah barangkali kita yang mempermudah atau membantu untuk menangani suatu permasalahan. Jadi tim ini sangat mempermudah sangat Bapak mempermudah ya sekali gitu ya. Pengambilan keputusan. Di situ di kesiswaan, demikian juga kesiswaan dengan OSIS gitu ya. Terus BIKA itu biasanya terus wali kelas itu ya itu harus saling berkaitan gitu. Jadi dari pengambilan keputusan di rumah etika ini, apakah ada pembelajaran yang Bapak dapatkan? Pembelajarannya itu ya pastinya setiap itu pasti ya bisa diambil pembelajaran gitu ya. Ya diantaranya itu ya pastinya itu dari kejadian tersebut untuk kedepannya itu bagaimana itu supaya kejadian nggak terulang kembali gitu ya. Itu barangkali sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Berawal dari kegiatan yang sangat sederhana, malah sangat terpuji, berawal dari misalkan ini contoh yang pernah terjadi itu gini Bu, setelah habis selesai sholat jamaah gitu ya, sholat jamaah itu anak itu biasalah karena berkeinginan untuk main gitu ya. Nah di situ berawal dari dorong-dorongan gitu kan, nah ada yang bercanda yang sangat luar biasa. Nah akhirnya itu berdampak ada bekas memar atau apa gitu ya dari bercanda tersebut itu ya akhirnya kita datangkan orang tua segala gitu. Nah dari situ hikmah yang sangat luar biasa itu walaupun berawal dari bercanda itu bisa bisa mengakibatkan main-main bercanda membawa petaka ya dari hal tersebut itu menjadi pembelajaran buat yang lain gitu ya. Nah dari situ sih insya Allah satu hikmahnya itu kita walaupun hal itu kan kegiatan yang sangat baik tetapi kita pengawasan itu sangat penting. Nah dari situlah kita akhirnya semacam lebih mengajak ke teman-teman itu untuk ketika walaupun sholat berjamaah itu perlu pengawasan gitu ya, dari dimulai dari proses anak-anak menjalankan itu sampai keluar itu gitu ya. Nah kembali masih ada kesempatan ini sih waktu ini istirahat itu masih bermain gitu. Dilanjut. Nah itu jadi hikmahnya ya lebih tertib, malah begitu keluar jadi juga 5S-nya terjadi gitu ya, jadi salam-salaman gitu kan lebih enak lagi. Memang sih setelah pandemi ini apalagi dari PPDB zonasi kan perubahan dari peserta didik kan luar biasa ya Pak. Betul sekali, itu sama gitu yang kita rasakan itu kalau cuman saya memang nggak belum merekap datanya gitu ya. Boleh dibilang itu akhir hari ini boleh dibilang ya 1-2 tapi waktu maksudnya hanya 1-2 tapi ketika waktu awal-awal masuk setelah pandemi itu ya ampun banyak banget baik di dalam atau di shock luar juga ya bagi gitu ya, gurunya gitu. juga kepala sekolah Bapak juga. Iya, maka waktu itu pernah sempat ada informasi itu untuk mengurangi kemacetan itu dengan pengalaman belajar di rumah katanya sebagian itu aduh kita bingung lagi tuh sebagai sebagai bahan pembicaraan teman-teman juga. Ini nanti berjuang lagi untuk meinikan anak gitu sih, seperti itu sih. Bapak mencontohkannya kan dari sisi peserta didik ya anak. Nah kalau misalkan ada dilema etika yang dialami oleh guru tertentu gitu untuk misalnya nama baik sekolah agak sedikit tercoreng atau bagaimana gitu, contoh saja meskipun tidak terjadi ya di sekolah. Nah kalau misalkan ada di guru juga ada. Nah, Bapak sebagai pimpinan akan bertindak seperti apa? Ya ini malah saya contohkan yang terjadi tapi permasalahannya mungkin nggak perlu saya jelaskan gitu ya. Pertama kalau misalkan itu adalah kedua belah pihak gitu ya.
itu tentu saja itu dengan waktu yang berbeda. Itu adalah pertama kali itu saya undang yang berbeda, saya cari berarti apa ya, mengklarifikasi lah begitu ya. Nah setelah masing-masing saya klarifikasi, nah terus kemudian itu ya ini kayaknya standar biasa aja sih gitu ya. Nah habis itu nanti saya pertemukan gitu ya, gitu. Nah ya ada beberapa sih ya, walaupun sudah dipertemukan itu ya kadang-kadang itu tidak clear 100% juga, itu ya pastilah ya namanya rasa gitu ya, psikologis sih gitu ya. Itu seperti itu sih. Ya jadi, ada catatan pembinaankah dari Bapak sebagai kepala sekolah? Ya itu memang bagian dari tugas kepala sekolah gitu ya, catatan-catatan itu ya adalah pastinya. Baik, jadi baik dari peserta didik maupun dari guru untuk dilema etika ini pasti ada penanganan, meskipun ada tantangan kendala, tetap Bapak akan ambil pelajaran dari dua-duanya itu ya Pak ya? Betul, itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak udah membantu saya. Begitu saja. Begitu saja. Tidak begitu saja sih. Apalagi sebagai pimpinan saya baru tahu nih, karena Pak Tusiren juga kan sudah berpengalaman di bidang kepala sekolah ya, sama juga seperti kepala sekolah saya Bapak Budi. Jadi ilmu buat saya juga, semoga bisa saya manfaatkan dari pembelajaran saya untuk kunjungan saya dengan Bapak hari ini. Terima kasih, sekaligus ini sebenarnya ya pembelajaran buat saya juga gitu ya. Seperti misalkan masalah dilema etika, bujukan moral gitu ya, itu kan termasuk hal-hal yang baru, padahal mungkin sebenarnya secara realitas itu mungkin dialami gitu ya. Cuma nama-namanya itu adalah yang berbeda gitu. Sebenarnya ya kalau di Ibu kan kebetulan penggerak ya, sekolah penggerak, kepalanya sekolah penggerak itu barangkali nggak terlalu banyak belajar dari sekitarnya gitu ya. Nah, kalau saya terus terang masih malah banyak belajar dari teman-teman. Sebenarnya ilmu yang di guru penggerak ini luar biasa Pak. Iya, contohnya misalnya masalah disiplin positif gitu ya. Nah, ini keluar dari ini ya kali ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Disiplin kan pembahasannya positif, kan memang gitu terkait ini, apalagi buat anak, buat guru. Oh, ternyata dengan disiplin positif. Sebenarnya saya pernah juga itu masalah misalkan untuk mufakat tentang apa sih yang harus kita sepakati di kelas itu. Kalau dulu istilahnya waktu zaman saya namanya pengelolaan kelas. Di dalam manajemen kelas ya. Manajemen kelas itu atau pengelolaan kelas itu diantaranya salah satunya selain fisik bagaimana penataan itu adalah bagaimana menyepakati tentang tata tertib kelas. Ternyata di penggerak itu nongol dengan nama adalah disiplin positif gitu ya. Nah terus kemarin semacam ya diskusi kecil tapi ibaratnya kayak semacam berbagi pengalaman sama teman-teman gitu kan. Itu dipraktekkan itu ya namanya berhasil dan berhasil, pasti ada yang berhasil ada yang enggak gitu kan ya gitu. Itu berawal dari apa tuh namanya kesepakatan, bagaimana menceritakan kesepakatan, terus ternyata ada kejadian demikian juga kesepakatan tuh kadang-kadang pas ada kejadian itu juga baru mulai kesepakatan, mungkin bukan kesepakatan kelas ya, kesepakatan individu mungkin menurut saya. Contoh misalkan gitu ya, kebetulan anak guru juga gitu ya, itu kok kenapa anak setiap belajar itu kok selalu menyenderkan kepalanya di meja gitu kan ya. Nah langsung di situ kebetulan kalau anak guru gitu kan, kenapa ditanya kenapa permasalahan, terus ada kesepakatan gitu ya, yang katanya nggak bawa minum atau main game terlalu malam gitu ya, segala gitu. Kadang-kadang ya saya yakin apalagi kebetulan itu orang tuanya guru itu pasti hal itu sudah diingatkan gitu ya. Tapi ini secara umum juga kadang-kadang diingatkan ibunya sendiri itu kurang begitu kali gitu ya. Nah disitulah. Jadi kadang titip ke gurunya ya, tolong dong anak saya ditegur. Dari permasalahan itu akhirnya setelah digali permasalahannya itu apa, nah antar gurunya kebetulan guru IPS sekaligus guru karena kita guru BK-nya kurang gitu ya. Nah itu
semacam perjanjian kesepakatan ya namanya sekarang kesepakatan atau suatu perjanjian kesepakatan juga gitu ya. Ya menurut testimoni dari ibunya itu ya perubahannya cukup lumayan. Di antaranya di situ adalah seperti main game di larut malam itu sudah enggak. Jadi ada waktu tertentu dia ya. Terus saya agak lupa masalah bekal minum atau karena salah satu alasannya katanya dulu bekal minum enggak bawa. Itu salah satu contoh kali ya, salah satu contoh implementasi disiplin positif yang tidak harus di dalam kesepakatan kelas termasuk di dalam individu itu bisa merubah. Sampai ingat sekali dulu ibaratnya ketika apa namanya nanti konsekuensinya apa terus ditawarkan kepada anak gitu loh seperti itu sih. Jadi ada konsekuensinya lah ya perjanjian individu masing-masing anak. Apa sih namanya kalau sampai anak yang menyampaikan konsekuensinya restribusi? Restribusi ya. Gitu ya. Iya Pak. Wah, Bapak ilmunya udah banyak ini. Enggak juga sih. Ya alhamdulillah. Jadi pembelajaran memang kita dapatkan masing-masing ya Pak. Saya sebagai CGP, Bapak sebagai kepala sekolah. Ya insya Allah. Memang yang saya kejar sebenarnya sih bukan pengen jadi kepala sekolah, bukan jadi pengen ini itu, tapi untuk belajar. Oh ternyata bagus juga ya yang diajarin nih. Semua itu nanti kan ya mengikutilah gitu ya. Ya ada alurnya lah yang nanti, tapi nanti aja. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak berkenan untuk saya wawancarai hari ini terkait dilema etika atau wujudan moral. Semoga Bapak dalam keadaan sehat. Amin. Insya Allah karirnya selalu sukses. Amin. Terima kasih juga dan mohon maaf barangkali jawaban atau cerita tidak sesuai dengan teori yang Ibu dapatkan. Tapi alhamdulillah lumayan bagus Pak. Saya juga kebantu dari Pak Haji Budi juga. Baik Pak, saya cukupkan demikian dan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk wawancara. Saya Mairia akan tutup wawancara ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Gitu ya. Dan harus tetap bisa berbagi gitu ya. Berbaginya itu maksudnya itu Ya yang dilaksanakan lah ya. Yang pertama itu ya tetap harus membuat skala prioritas kali ya. Skala prioritas itu ya kan ini kan pada akhirnya tujuannya bagaimana memaksimalkan melayani anak-anak gitu ya. Nah, jangan begitu proses seperti ini malah dengan mudahnya itu katakanlah itu malah meninggalkan kelas. Pokoknya upayakan walaupun kadang-kadang dua-duanya itu nggak bisa bersamaan kan gitu loh. Gitu. Maka tadi saya jam kosongnya jam berapa saat itu betul saya nggak. Saya lagi jam kosong ini sih Pak. Ya udah. Ya diantaranya sama-sama kali ya, sama-sama seperti itu aja sih. Makanya nyari sekolahnya yang deketan aja jadi biar gampang aksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Puji? Baik, Ria. Gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Mohon mengganggu ya Ibu Puji ya. Saya minta waktunya. Alhamdulillah Ibu Puji berkenan dan bersedia untuk membantu saya diwawancarai untuk kegiatan saya di CGP. Saya angkatan 9, nama saya Mairia Suzana. Jadi kami sudah sampai di modul 3 Bu Puji mengenai nilai-nilai kebajikan ya, membahas tentang dilema etika, wujudan moral. Jadi tugas kami adalah mewawancarai beberapa kepala sekolah. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah SMK negeri yaitu Ibu Puji Astuti. Ya. Mohon waktunya Ibu ya. Silakan Mas Ria. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya dimulai bagaimana Ibu Puji mengidentifikasi kasus nih yang merupakan kasus dilema etika atau wujudan moral. Dilema etika itu kan bagaimana kita menilai suatu masalah itu terkait dengan benar salah, sementara kalau wujudan moral itu kan dalam satu permasalahan itu bagaimana kita bisa memutuskan satu keputusan tanpa bisa terpengaruh dengan semacam
negosiasi yang sebenarnya sih di sana ada indikasi untuk merayu dalam tanda kutip untuk bagaimana kita mengambil satu kebijakan seperti itu kan. Nah biasanya saya mengidentifikasinya saat ada satu masalah, saya lihat permasalahannya, bagaimana mendudukan porsi masalah tersebut pada porsi yang sebenarnya. Saat itu memang harus diambil kebijakan terkait prinsip benar salah, itu akan diambil satu keputusan terkait dengan pertimbangan benar salah sesuai dengan norma yang berlaku. Kalau untuk rujukan moral, rasanya itu saya kesampingkan. Karena apapun dalam menjalankan tugas, kita memang harus berusaha untuk profesional. Dan keputusan yang diambil itu bagaimanapun harus bisa mengakomodir kepentingan dan manfaat untuk orang banyak yang ada dalam wilayah sekolah yang kita pimpin. Kepentingan semua pihak Kepentingan berarti semua. ya. Seperti Jadi itu. tidak salah satu individu ya. Bukannya diusahakan, memang itu dibuang jauh-jauh ya. Karena keputusan yang diambil itu memang seharusnya bisa mengakomodir semua kepentingan orang yang ada di dalam, tapi terkait dengan hal-hal yang bersifat positif dan yang udah pasti sih dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Baik. Ya. Baik Bu Puji. Lalu bagaimana nih Bu Puji mengambil keputusan nih di sekolah Bu Puji sekarang kan di SMK 25 ya. Iya. Jadi terutama di kasus-kasus yang punya dua kepentingan yang berbeda nih, tapi mempunyai nilai kebajikan nih masing-masing gitu. Kalau untuk mengambil keputusan yang terkait dengan ya udah pastilah ya, itu kan pasti dalam mengambil keputusan harus ada analisa. Yang paling tidak kadang juga membutuhkan analisa dalam terkait dengan hati nurani dan lain sebagainya. Hanya memang kembali lagi saat kita mendudukan itu pada porsi yang sebenarnya dan ada tidak ya nanti pada akhirnya keputusan yang diambil itu bisa membantu orang untuk bisa lebih baik dan lain sebagainya, itu pasti akan diambil satu keputusan yang terbaik. Baik, jadi dari kasus-kasus yang Ibu akan mengambil keputusan nih, langkah-langkah atau prosedur apa nih pada saat pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan biasanya dilakukan, yang pertama begitu ketemu masalah kan harus kita analisa masalahnya. Setelah dianalisa itu kan pasti ada semacam analisa di sana, termasuk biasanya riset ya. Riset itu kan nggak riset yang mesti meneliti seperti apa, tapi dari sana kita analisa, lalu kan kita juga berdiskusi dengan manajemen, terutama dari hasil itu semua kita ambil satu keputusan. Oke, lalu hal apa nih yang Ibu Puji anggap efektif dalam pengambilan keputusan misalnya dari kasus tersebut? Kasus yang ada, kebetulan kan saya belum lama untuk jadi kepala sekolah, dan untuk kasus-kasus itu kasus biasanya sih untuk pengambilan keputusan itu rasanya sih hampir di semua sekolah juga Masih umum ya? umum, kasus-kasus umum, mudah-mudahan sih Jangan sampai terjadi ya? jangan sampai terjadi hal-hal yang memberatkan. Tapi sih pada intinya kembali lagi itu pengambilan keputusannya memang sesuai dengan prosedural saja, mana benar mana baik, memang ada di sana nilai kebajikan dan kita bisa membantu orang untuk dengan pengambilan keputusan itu apa salahnya asal itu memang sesuai dengan prosedur. Baik. Kalau Bu Puji kan masih baru ya di SMK ini menjadi kepala sekolah, tetapi menemukan kasus misalnya nih, ada tantangankah dari kasus tersebut, baik Bu Puji? Setiap pengambilan keputusan tuh pasti ada tantangan, tapi kan karena kita juga sudah biasa digembleng di manajemen ya. Manajemen itu biasanya itu terdiri dari kepala sekolah, ada wakil-wakil, ada ketua program dan lain sebagainya. Biasanya kita menghadapi satu permasalahan juga sudah terbiasa bagaimana harus menyikapi itu. Jadi kalau dibilang tantangan, intinya sih setiap keputusan yang diambil memang itu pasti ya tantangan buat kita ya, pimpinan dalam satu organisasi. Paling tidak berharap mudah-mudahan ini win-win solution buat semua dan membawa nilai manfaat untuk orang banyak. Tidak merugikan juga untuk Sudah pasti, pihak ya. Sudah pasti. Baik, kan Ibu Puji menyebutkan manajemen ya. Jadi dari manajemen ini atau tim manajemen di sekolah Bu Puji, apakah mempunyai tata kelola atau jadwal tertentu dalam
penanganan untuk pengambilan keputusan dari kasus tersebut? Pengambilan keputusan itu kalau dibilang jadwal tertentu sudah pasti kan tidak, karena kan setiap permasalahan itu kita nggak pernah tahu jadwal ada masalah atau tidak. Jadi itu kan insidental. Jadi setiap ada permasalahan memang kita diskusikan, tapi saya memang menerapkan di manajemen yang sekarang saya pimpin, itu kita ada regular meeting ya untuk seluruh guru dan untuk manajemen. Dan untuk kondisi tertentu itu kalau manajemen itu biasanya saya paling tidak seminggu sekali saya kan meetingnya, ada koordinasi di sana. Tapi hampir di setiap hari itu selalu saya komunikasi, cuma duduk bareng dengan semua manajemen itu paling tidak itu 1 minggu sekali. Cuma kalau sangat urgent ada perkembangan terkini itu pasti langsung saya koordinasikan saat itu. Jadi koordinasi dengan manajemen Langsung ditangani ya? langsung ditangani. Jadi setiap permasalahan itu tidak mengendap lama. Begitu ada satu permasalahan itu langsung koordinasi dengan manajemen, solusinya seperti apa, langsung ditindaklanjuti dan mudah-mudahan itu semua selesai sudah sampai di situ dan biasanya sih mudah-mudahan bisa berpengaruh positif buat semua pihak. Jadi kalau menurut Ibu Puji, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bu Puji dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah untuk pengambilan keputusan sih sebenarnya itu ada di diri sendiri ya. Bagaimana kita bisa menyikapi satu permasalahan, bagaimana kita menganalisis permasalahan dengan tidak mengesampingkan pertimbangan dari orang lain. Hanya pada prinsipnya kalau untuk saya itu semua keputusan ada di tangan pimpinan berdasarkan hasil analisa dan diskusi dengan manajemen. Tapi yang paling tidak faktor analisa baik buruk, terus kepentingan untuk organisasi itu yang harus diutamakan dan bagaimana itu kebijakan yang diambil itu tidak merugikan atau ada yang tidak dirugikan di sana dalam pengambilan keputusan. Kalau dari pengambilan keputusan atas dasar kepentingan bersama yang tidak merugikan, untuk pengambilan keputusan ini apa sih yang bisa Ibu Puji ambil pelajaran dari sini? Biasanya kalau untuk satu permasalahan itu kan kita analisa sendiri ya. Terus setelah dianalisa kita analisa, terus kita diskusi dengan manajemen. Manajemen itu memberikan masukan, iya kita tampung. Hanya pada dasarnya itu kan keputusan ada di kita ya. Nah itu juga saya soundingkan. Setelah itu ini loh kebijakan yang akan saya ambil berdasarkan ini. Gitu. Ini disepakati atau tidak? Itu biasanya begitu. Dengan guru-guru pun begitu. Jadi pas saya datang pertama ke sini banyak hal yang saya terapkan. Dalam artian satu pendisiplinan untuk siswa maupun guru dan karyawan. Jadi yang awalnya belum dilaksanakan itu saya laksanakan. Seperti untuk siswa itu penertiban penggunaan gadget. Itu hanya dilakukan pada saat ada guru di dalam kelas. Dan bila tidak ada guru itu gadget dikumpulkan. Memang kami menyediakan sarana untuk mengumpulkan itu dan itu dikumpulkan di wali kelas. Sebelum itu dilaksanakan, saya mensosialisasikan dulu. Pertama ke manajemen deal, kita panggil rapat guru-guru semua. Guru-guru mendukung deal, panggil orang tua murid semuanya. Sosialisasi sambil ini bisa tidak dilaksanakan dengan alasan begini kita berikan narasi yang intinya kita itu kan mau menyelamatkan anak-anak kita juga dari pengaruh gadget dan lain sebagainya. Dan orang tua itu nggak lama berpikirnya, langsung mengiyakan saat itu. Nah barulah kita kumpulkan anak-anak semuanya, itu kita akan berlakukan dan itu dilakukan sampai sekarang. Dan kalau untuk guru-guru itu mulai penertiban bagaimana keluar masuk dari area sekolah, harus ada surat izin sepengetahuan saya, itu contohnya. Terus untuk segala keperluan itu harus ada izin dari kepala sekolah saat mereka akan keluar, dan itu berlaku juga untuk diri saya sendiri. Saat saya mau keluar pun saya isi itu, karena kan paling tidak harus dicontohkan kalau itu berlaku untuk semua. Membuat kebijakan sendiri juga harus mencontohkan ya. Seperti itu. Jadi ya itu tadi, kalau harus kepentingan bersama, itu tidak bisa kita ambil kebijakan langsung kita berlakukan. Kalau saya biasanya saya sosialisasi dulu manajemen ke seluruh warga sekolah, udah sepakat kita jalan. Oke.
Jadi mau bahas tentang contoh kasus ya ini Bu Puji. Bu Puji kan baru di SMK 25 ini. Ya. Umum aja deh kasusnya. Jikalau nih kalau misalnya kalau saya kan peserta didiknya masih SMP ya. Nah, Ya. Bu Puji kan anaknya udah SMK. gede, lah udah ngerti harusnya ya. Ada nggak sih contoh kasus yang berbeda lah dari sekolah saya yang ditangani oleh Ibu Puji? Untuk kasus anak-anak seusia segitu sih kurang lebih mirip ya, cuma ada perbedaan sedikit saja. Ini sih yang secara umum mengenai kedisiplinan. Biasa kan kalau di setiap sekolah itu, bukan biasa, maksudnya itu bukan biasa ya, maksud sering kita temui. Sering banget Kalau anak terlambat, ini Ya. contoh kecil aja ya. Dan ini yang mulai saya berlakukan sejak saya bertugas di sini. Saat itu akan menerapkan satu aturan, sekali lagi kuncinya adalah sosialisasi dan komunikasi dengan semua warga sekolah. Kita buat itu satu kesepakatan. Jadi untuk penanganan anak terlambat, saat saya mulai bertugas di sini adalah sayanya itu nggak duduk diam di ruangan. Saya itu kan selalu berupaya untuk selalu keliling untuk Memantau area ya. memantau, karena saya harus tahu kondisinya sebenarnya. Dan kalau pagi itu saya kalau tidak dinas luar itu juga ikut menyambut anak-anak. Kalau tidak di depan sana itu saya selalu di sana, karena anak-anak kan satu pintu diberlakukan, hanya lewat ke sana ya? sini. Nah, saya ada di situ. Nanti kalau yang terlambat kan kita ada acara kegiatan pembiasaan tiap pagi. Kalau yang terlambat saya kan duduk di sana tuh. Yang terlambat tuh nanti ada di sebelah saya. Oh, ikut ya. Kan berbeda sama temannya di sini. Ya. Kalau yang terlambat kan duduk di sebelah saya. Oh, Gitu. mendampingi Itu Ibu awal- jadinya ya. Awal saya datang ke sini itu yang duduk di sebelah saya sama di depan saya, karena di sini udah nggak muat. Penuh. Banyak, puluhan anak, Jadi kesepakatannya seperti itu ya, Bu ya. 20 anak. Itu kesepakatnya kan kalau terlambat nanti kan ada pembinaan, panggilan orang tua. Tapi itu hal yang secara Prosedurnya ya berarti ya. normatif, sebenarnya kalau saya duduk di samping anak-anak itu nggak prosedural juga. Oh. Kan harusnya itu nanti anak-anak diproses dipanggil orang tua. Tapi sebelum ke sana, ini sih untuk menggugah mereka secara normatif aja. Saya kan selalu ikut duduk bersama anak-anak ya. Kalau saya tidak ada tugas luar atau misalnya kita kan suka ada tugas koordinasi by Zoom dan lain sebagainya, itu saya selalu mendampingi anak-anak. Itu dari hari ke hari itu yang duduk dengan saya itu drastis turun, Berkurang. sangat sampai per hari ini kalau boleh dibilang itu persentase keterlambatan itu hanya sekitar, kalau jumlah siswa seluruhnya 538, hari ini yang terlambat hanya 2 anak. Jadi kan Jadi makin berkurang penurunannya drastis itu ya. signifikan ya. Walaupun kita menerapkan disiplin, tapi kan bukan disiplin yang harus keras atau seperti apa. Kita memberikan contoh, dan bahasa kita juga kan bahasa yang persuasif. Itu Tidak rasanya menjatuhkan anak juga ya. ya. Kamu kok terlambat dulu. Nah, paling kita bilang kenapa terlambat, dan saya kok bisa terlambat, biasalah di awal gitu. Tapi setelahnya kan kita berkomunikasinya secara persuasif gitu ya. Dan dengan kita keliling saja, semua warga sekolah kan tahu kalau kegiatan mereka terpantau. Jadi paling tidak disiplinnya yang tadinya sepertinya terpaksa, lama-lama kan jadi satu kebiasaan. Kesadaran diri juga ya. Jadi penanganan siswa terlambat itu nggak perlu dengan tindakan, kalau menurut saya, karena memang sudah beda eranya ya. Tidak dengan hal-hal yang keras terus menyuruh anak diberikan punishment seperti itu, saya tidak gitu. Kalaupun ada semacam dibilang punishment kan bukan ya, karena nggak boleh, adalah semacam hal yang harus mereka lakukan, tapi yang berusaha positif. Contoh misalnya memang sudah terlambatnya berkali-kali, itu paling tidak pidato lah di tengah lapangan di jam istirahat pakai bahasa Inggris gitu. Itu kan menurut saya itu kan yang membawa hal positif jadinya gitu. Dan nyatanya ternyata anak takut untuk komunikasi itu. Efek jerah lah ya. Iya, di tengah takut karena mungkin kemampuan berbahasa Inggrisnya juga mungkin belum sempurna. Malah nanti jadi lucu ya jadinya ya, karena dia belum pasti. Itu kan nggak semua orang punya kepercayaan diri ya. Sebenarnya kalau itu mereka lakukan secara kontinu, itu kan sebenarnya mereka memupuk kepercayaan diri juga. Sayangnya anak-anak untuk yang seperti itu mereka nggak semua punya kepercayaan
mempersiapkan diri untuk itu. Iya. Gitu. Jadi itu tadi per hari ini 2 apa iyalah nggak sampai 5 tadi yang terlambat. Tapi pernah ya hampir nggak ada yang terlambat Ada, ya? Oh ada. Pernah beberapa hari lalu gitu, dan ini pun terlambat yang kesini tuh karena ya biasa anak-anak gitu kan. Iya, apalagi pasar minggu ya Pasar kalau Minggu, betul. Tapi macetnya. dibanding dari awal saya masuk itu yang terlambat bisa 15, 20 banyak gitu. Kalau menurut saya sudah alhamdulillah ya. Berarti pembiasaannya yang dibilang disiplin positif yang Ya. kita berlakukan itu juga sudah berjalan Ya. baik. Jadi anak-anak melaksanakan itu bukan ya nggak tahu ya takut atau enggak, tapi rasanya sih kalau kita dengan diam dan mencontohkan hal-hal baik nggak perlu dengan nada tinggi, anak-anak juga ikut. Ya, saya setuju itu. Ya, Tidak perlu teman-teman- dengan nada tinggi. nggak perlu, teman-teman guru juga sama gitu. Belum terbiasa untuk hal-hal yang saya terangkan, tapi dengan pemberlakuan itu yang penting kan komunikasi. Iya. Apalagi ini anaknya udah gede ya. Anak sudah gede dan di bapak ibu guruku alhamdulillah juga tadinya sudah bagus, jadi tambah bagus. Oh. Jadi semua runningnya alhamdulillah ya Well, ya. ada kemajuan signifikan, walaupun saya baru bergabung itu baru dalam hitungan bulan. Jadi perbandingan antara saya pertama datang Kelihatan sampai ya. sekarang kelihatan. Oh, berarti ada perbaikan dari kesepakatan yang sudah dibuat ya. Kesepakatan dan itu tadi menerapkan sesuatu itu tidak perlu dengan nada keras. Baik Bu Puji, ini kan dari kasus peserta didik ya. Nah, kalau misalkan Bu Puji ini sebagai pimpinan dan menemui hal-hal yang agak misalnya membawa nama baik sekolah tidak baik dari sisi guru, Ya. bagaimana Bu Puji? Biasanya sih dilakukan pembinaan. Gitu. Itu akan Pembinaannya dengan dilakukan cara pembinaan. pemanggilan Biasanya atau pemanggilan. Karena menurut saya juga tidak etis lah kalau misalnya kita langsung kita tunjuk kesalahan orang di depan orang Iya. banyak. Kalaupun kita keras, kita marah untuk pembinaan seseorang, tapi itu kalau di depan orang banyak itu berlakukannya pembinaan itu untuk semua gitu. Iya. Jadi tidak menunjuk orang. tidak biasanya personal gitu. ya? Menurut saya kan kalau kita sendiri juga diperlakukan gitu kan nggak nyaman gitu loh Nggak ya. nyaman. Nggak nyaman. Tapi perlukah ada verifikasi dari guru tersebut kalau misalnya ada masalah yang mencuat? Maksudnya? Misalnya guru tersebut mempunyai masalah kode etik gitu. Pembinaan kan itu kan secara prosedural pembinaan oleh kepala sekolah udah pasti. Di dalam kami kepala sekolah itu kan punya catatan buku pembinaan. Oh, dengan catatan. Permasalahannya apa, solusinya apa, itu disepakati. Ini yang akan dilakukan sebagai tindakan perbaikan, lalu ditandatangani. Penanganannya berarti tidak hanya satu kali ya? Enggak. Cuman kalau dengan pembinaan sekali sudah berangsur membaik ya sudah. Itu kan pembinaan yang berulang itu saat itu indikasinya tidak ada perbaikan. Ya. Tapi di luar perbaikan itu pembinaan yang kita lakukan secara resmi, biasanya kalau saya kan juga melakukan pendekatan secara personal dalam arti ngobrol biasa di sela-sela waktu kerja atau belajar seperti itulah, komunikasi biasa, dan biasanya itu efektif. Karena pada prinsipnya orang itu kan juga mau didengarkan, mau diakui keberadaannya. Jadi dari sisi itulah yang harus kita bangun, walaupun ada juga orang bermacam-macam dengan bermacam karakter. Ada orang yang keras, yang susah diberikan masukan dan lain sebagainya. Tapi kalau kitanya tidak bosan untuk melakukan itu, rasanya ada perbaikan signifikan. Baik, terima kasih Bu Puji dari contoh kasus peserta didik maupun dari kode etik guru. Bu Puji sudah memberikan penjelasan segala macam tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi saya cukupkan sekian untuk wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara kepada Ibu Puji di SMK Negeri 25 ini. Terima kasih ya Bu Puji ya. Terima kasih kembali, Sria, sukses ya. Amin ya Allah. Saya matiin dulu. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
Pancasila.